Konstelasi di Tasikmalaya, yang pertama pilkada dan pilgub itu sangat ditentukan oleh figur yang naik nanti menjadi calonnya. Tapi berbeda dengan PKS. Kenapa? Karena PKS bukan hanya figur yang kita dukung, tapi mesin kita akan hidupkan sebagai calon. Ingat, kita punya suara 52.000. Dan saya minta antum semuanya tidak melalaikan 52.000 ini. Minimal harus kepada pasangan idaman ini dan kepada pasangan asli nanti juga kita meningkatkan menjadi 100.000 minimal. Karena kita tahu hanya mesin kita yang bisa bergerak saat ini. Ketika partai-partai porak-poranda mereka dukung sana dukung sini, kita bulatkan bahwa kita akan memenangkan pilkada kita insya Allah. Di Senat ini saya perintahkan kepada seluruh pengurus DPR, antum harus di pengawal pemenangan di seluruh kelurahan. Antum tidak boleh berleha-leha. Antum lihat kiri kanan depan belakang. Siapa kompetitor yang akan menghabisi suara kita? Kita harus lawan. Kita menangkan kandidat kita idaman ini di Pandere, kita jadikan insya Allah. Terus sekalian, itu mungkin sebagai gambaran mereka semuanya. Dan insya Allah tanggal 23 nanti kita akan ada penetapan nomor urut dari pasangan ini. Dan mudah-mudahan saya titipkan kepada semuanya dari 17 kandidat internal di PKS Jawa Barat yang terlibat dalam pemenangan calon wali kota dan wakil wali kota serta calon bupati dan wakil bupati dan calon gubernur Jawa Barat, kita doakan agar Allah memberikan kepada kita kemenangan di Jawa Barat insya Allah. Agar Allah memberikan kepada kita keluasan untuk bisa mengajak orang kepada kemenangan kita insya Allah. Dan Allah jadikan kita agar Allah ringankan beban kita untuk bisa memenangkan pilkada dan pilgub Jawa Barat insya Allah. Itu sebagai gambaran saya. Mudah-mudahan saudara sekalian, setelah pulang di sini bukan tempat kita tunggu saja, tapi antum pulang dari sini sudah mulai memetakan siapa di antara kita yang harus kita garap menjadi calon presiden kita. Saya di upah kita, wali kota di PKS itu ada sekitar 300 pemimpin UPAN, unit pembina anggota di PKS ini. Semalam pekan kemarin saya perintahkan kepada upah saya, minimal antum seorang harus pegang 10 atau 50, minimal 10 sampai 50 orang di kita aja. Jadi kalau 300 kita ambil 50, minimal 15.000 dari upah saja. Belum dari kader-kader lainnya. Karena di kita ada 3.000 kader di PKS saat ini. Ada 3.000 kader yang terbina. Ada 300 anggota upah, pemimpin upah. Ada 3.000 anggota PKS. Dan ini jadi modal dasar kita untuk kita mengajak negara kemenangan pilgub asli Jawa Barat dan idaman kota Tasikmalaya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kader-kader yang militan. Sehingga kader-kader PKS mohon maaf saking militannya Pak Wali datang ke sini pun insya Allah tidak pakai amplop. Betul nggak? Betul nggak? Ini Islam. Bahwa kader PKS dari ujung paling selatan lebih yang sahur Pak Agus. Ya, Bogor Sari, Goba datang ke sini insya Allah. Yang kedua, potensi kita adalah struktur yang solid
ada pilihan sami'na wa ata'na. Ini adalah potensi yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah potensi amal jamaah, kerja kolektif, bukan kerja perorangan, bukan kerja untuk seseorang. Tetapi PKS dalam melakukan kerja-kerjanya bersifat kolektif. Mudah-mudahan tiga potensi ini kita kapitalisasi untuk menjemput kemenangan Ivan Dede Kota Tasikmalaya dan aksi Gubernur Jawa Barat. Kemudian saya ingin menitipkan tauhid robbaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang perlu kita sama-sama miliki agar kita mendapatkan kemenangan yang bermartabat, kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Anfal 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh, fasbutu, maka teguhlah hati kalian, kokohlah hati kalian, istiqomahlah hati kalian. Tentu konteksnya hari ini bukan pertempuran, tetapi konteksnya hari ini adalah kontestasi Pilkada 2024. Setelahnya kita daftar berdua ke KPU, berarti kita sudah menyatakan kesiapan diri untuk melakukan kontestasi. Maka kata Allah, fasbutu, teguhkan hati kalian, kokohkanlah hati kalian, istiqomahlah hati kalian. Karena ketika kalian teguh hati dan istiqomah, insyaallah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemenangan akan kita raih. Entah apa masalah dalam tanda petik tadi uang yang besar, Pak. Kita harus optimis, Pak, bahwa uang bukan segala-galanya, tapi uang hanya sekedar alat untuk kemenangan. Uang bukan syarat kemenangan. Sehingga kita tidak boleh takut dengan kekuatan kompetitor yang punya uang banyak. Karena kita sudah punya keyakinan kami fiatin qalilan ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan oleh kita, fasbutu. Yang kedua, wadkurullaha la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah kita membangun wasilah billah, kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Zikir-zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita setiap hari kita terus tinggalkan. Kemudian yang ketiga, atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Kita tidak boleh tanaju, tidak solid, berseberangan, tapi kita harus satu komando. Karena ketika kita tidak satu komando, ketika kita bertentangan di antara kata, fatafsalu wa tadhhabu rihukum, hilang kekuatan kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada kita. Maka kita harus mengokohkan kesolidan kita. Kemudian yang berikutnya, wasbiru, sabarlah. Karena kesabaran ini sangat dibutuhkan oleh kita. Apa di kontestasi pilkada hari ini banyak onak-aniknya, ya Pak. Yang kami hormati Komisi Baik Ketua DPD Sadisa beserta Sekretarisnya Pak Iwan, juga Ketua Kaderisasi. Makasih. Ini sebetulnya dapurnya, kompornya itu ada di kaderisasi. Tidak kelihatan, tapi banyak orang seperti ini adalah ada di kaderisasi Pak Jam serta seluruh jajarannya. Juga Ketua Setelah 27 November, daripada kita menangis, mending sekarang kita bercapek-capek, ya. Jadi saya ke
menghimbau karena kebetulan saya juga diamanahkan bukan di Kota Tasik, di Kabupaten, di Garut, di Ciamis, kemudian Banjar dan Pangandaran. Untuk kotanya adalah IPA Dede, tagline-nya apa aja? IPA Dede, atau singkatannya apa? Tidak idaman. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pasangan idaman, inilah IPA Dede. Untuk Jawa Barat sudah tahu ada asli. Jadi untuk Jawa Barat itu asli, asal, asli. Jadi semuanya ke bawah. Amal saya itu dengan Ilham mau asli, mau asli, mau asal. Jadi untuk Jawa Barat tagline-nya adalah asli, asli, asal, pilih, atau asli, asuh, pilih, asal. Atau dibaginya kenapa ada pilihannya? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi-tingginya, penghargaan yang luar biasa buat seluruh keluarga besar, Ketua DPD Kabupaten Malaya, beserta seluruh yang sudah menjalankan kegiatan konsolidasi dalam pemenangan yang dikolaborasikan antara kemenangan Pilgub dan juga pemenangan Pilkada Kota Tasikmalaya. Tentunya saya sebagai bakal calon yang berangkat salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera sangat berterima kasih dan berusaha kenapa karena Partai Keadilan Sejahtera sudah memanaskan mesin itu. Dan sudah ada ikrar tadi, ikrar yang insya Allah karena saya sangat percaya betul bahwa kader-kader PKS ini solid, taat terhadap kebijakan dari partainya, dari pimpinan-pimpinannya. Insya Allah ikrar tadi, dan saya yakin itu akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, rela demi memenangkan kami berdua. Pak, sebelum penetapan tanggal 20, Bapak kegiatan apa aja dengan Pak Dede Pak? Ya, kami memaksimalkan kegiatan untuk sosialisasi ke masyarakat, menyapa. Alhamdulillah, jadi kami ini banyak dapat undangan dan tentunya undangan-undangan silaturahmi yaitu kami maksimalkan untuk masyarakat diri sehingga bisa banyak yang mengenal kami dan pada akhirnya memilih kami kan gitu ya. Dan kami berbagi tugas. Jadi karena tugas ini sangat luas, jadi saya bagian mana, bagian mana, bagian. Berarti ada yang utamakan Pak terkait persiapan ini mungkin Ya, PKS itu udah sepanas apa nih Pak? ya, kami berdua memanfaatkan momen sebelum penetapan. Karena hari ini kalau dalam pertandingan sepak bola kan belum dimulai, artinya belum ada aturan. Sehingga kegiatan ini kami manfaatkan karena Bawaslu pun tidak akan menegur kami. Sehingga momen inilah kami maksimalkan untuk bertemu dengan masyarakat Kota Tasikmalaya. Pak, syarat administrasi beres Pak? Alhamdulillah kita sudah selesai. Tadi terakhir Pak Ipan sudah seluruhnya tidak ada masalah. Terakhir mengantisipasi money politik bagaimana nih? Mengantisipasi. Kami berikhtiar sebuah mungkin untuk memberikan edukasi ketika bertemu dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terkena dengan budaya kultur yang kurang baik, yaitu money politik. Istilahnya sebuah budaya NPWP, nomor piro, poni piro. Nah, kita coba sadarkan mereka. Karena ketika budaya money politik ini terus merajalela, maka kondisi keadaan bangsa ini tidak akan baik. Itu yang akan menyesal nanti masyarakatnya juga. Akhirnya hanya diberi sesuatu 5 tahun tidak pernah bertemu. Kami insya Allah dengan Pak Ipan ketika diberikan amanah jadi wali kota dan wakil, kami akan membuka seluas-luasnya untuk berhadapan dengan masyarakat.
Jadi acara hari ini adalah konsolidasi kader PKS sekota Tasikmalaya, mulai dari DPRA, DPC, kader-kader yang sudah terlibat lama di PKS, ya, yang jumlahnya sekitar 500 orang. Itu, jadi acaranya seperti itu. Jadi untuk konsolidasi biar seluruh kader bergerak untuk pemenangan pilkada, untuk pemenangan pasangan idaman Ipan Dede, dan PKS juga untuk Kota Tasikmalaya diamanahkan juga untuk pemenangan ASI Ahmad Saihu Ilham Habibie untuk gubernur. Nah, ini dia sebenarnya pertemuan sekarang itu membuktikan bahwa PKS itu sudah siap untuk memenangkan dua pasangan itu. Jadi kadernya sudah dibekali, ya, bagaimana untuk memenangkan kedua pasangan tersebut. Pesan-pesan yang disampaikan kepada kader PKS ini. Ya, pesan-pesannya yang pertama, kader harus optimis bahwa kedua pasangan ini siap menang. Yang kedua, juga dari hari ini harus sudah bergerak untuk door to door, untuk mengajak masyarakat memilih pasangan yang diusung oleh PKS gitu. Karena kami yakin pasangan ini menjadi yang terbaik untuk membangun Kota Tasikmalaya dan juga yang terbaik juga untuk membangun Jawa Barat. Menyikapi masyarakat yang pragmatis bagaimana nih? Menyikapi masyarakat yang pragmatis, ya kita harus disadarkan bahwa pragmatis itu tidak akan menguntungkan bagi pemerintahan, begitu kan? Tidak akan. Jadi kalau terus-terusan begitu juga mungkin bagaimana pembangunan di Kota Tasikmalaya. Walaupun mungkin memang masyarakat ya saat ini dalam kondisi yang sangat berat secara ekonomi. Ya mereka juga kadang berpikir hari ini ya kita masih maklum ya seperti itu. Tapi kita coba sadarkan karena kan kita berpikiran jangka panjang. Jangka panjang. Gitu. Tapi untuk Ujang Wiyat, Ketua Satgas PKS Kota Tasikmalaya. Oke.